Oke teman-teman semua, ini saya mau berbagi pada kalian untuk menjadi bahan pikiran bagi para mahasiswa maupun untuk para siswa. Ya untuk pelajar lah pada umumnya. Jadi gini ya, kita barangkali selama ini belajarnya ada yang bermain-main, ada yang tidak serius, ada yang barangkali memikirkan belajar itu hanya untuk biar orang tua kita menjadi tidak marah kalau kita nggak belajar. Nah, ayo kita, berpikir lebih jernih ya, berpikir secara mendalam tentang masa depan. Jadi para siswa dan para mahasiswa sekarang adalah generasi masa depan. Kalian itu adalah masa depan gitu, dan kalian bakal menghadapi hal-hal yang barangkali di era sekarang itu tidak relevan lagi. Sebagai contoh ya, kita bisa melihat di zaman saya dulu ketika sekolah, itu untuk berkomunikasi jarak jauh itu menggunakan telepon. Kita masih, banyak melihat adanya wartel ya untuk, telekomunikasi. Dan sekarang sudah tidak ada lagi itu, sekarang sudah menggunakan handphone. Dan handphone pun semakin canggih. Dulu teleponnya memiliki banyak tombol, sekarang semakin tipis. Dan semakin ke depan, semakin ke masa depan itu kayaknya semakin canggih teleponnya. Sekarang sudah juga kita lihat bagaimana teknologi AI semakin, banyak, menjamur di kehidupan kita masing-masing. Misalnya contoh Google Map, kita tidak mengetahui alamat rumah seseorang, lalu nanti dibimbing oleh Google Map, bahkan ada yang menyebutnya, belok kiri, belok kanan 10 meter lagi. Bahkan kalau kita mau menulis teks atau ceramah yang disampaikan oleh dosen. Dulu kita manual dengan menggunakan, pena, pulpen. Sekarang dengan menggunakan handphone lalu kita buka, aplikasi, Google Docs ya, ada tentang bagaimana dia bisa merekam apa yang di percakapan itu menjadi sebuah teks. Ya seperti kita WA ya, itu bisa ada teksnya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan itu adalah masanya kalian, adik-adik sekalian, para siswa maupun para mahasiswa. Mari kita mendalami, peristiwa ini. Jadi tantangan kalian di masa depan itu ternyata dahsyat. Bahkan persaingan kalian itu untuk memperebutkan dunia kerja, di mana kalian nanti akan bisa mendapatkan uang dari dunia kerja itu kayaknya lebih rumit dibandingkan dengan era yang sekarang. Lawan kalian barangkali adalah robot. Ketika sekarang ada yang sekolah di SMA dan dia akan masuk kuliah memilih jurusan tertentu, barangkali jurusan yang kalian pilih itu tidak lagi dibutuhkan di masa mendatang. Kemarin saya mau bayar uang rumah, pergilah ke sebuah bank yang biasa saya bayar. Ketika saya datang ke sana ternyata bank itu sudah tutup. Ya, barangkali ada permasalahan lain ya, tapi saya membaca referensi yang berkembang di zaman sekarang. Beberapa bank sudah mulai menutup, tempat ATM-nya. Karena masyarakat sekarang sudah masuk era citizen, 4.0, bahkan sudah bisa 5.0. Ketika orang ingin membayar sesuatu, dia hanya menggunakan handphonenya saja, Android. Dia tidak perlu lagi ke ATM untuk mengambil uang, hanya cukup transfer saja dan orang yang menjualnya menerima uang tersebut. Sehingga dampaknya adalah sehingga orang-orang yang mengambil jurusan yang berhubungan dengan bank, nanti mereka akan kemana? Karena bank tidak lagi butuh orang-orang yang bisa menunggu lama tellernya gitu kan. Dan bahkan dia kadang kerjanya sampai malam, dia butuh gaji yang besar. Sementara kalau robot, AI atau ya berbasis teknologi digital, mereka tidak butuh lagi yang namanya gaji. Nah, maka ini jadi bahan pertimbangan bagi kalian. Ternyata masa depan itu ternyata semakin penuh tantangan. Ya. Bahkan bisa juga dengan kalian yang mungkin mau kuliah di jurusan pertanian. Dulu kalau mau
menyabit padi ya. Saya di desa dulu butuh sekitar 5 orang yang bantu untuk menyabit padi di lahan yang sangat luas. Di era sekarang sudah semakin canggih teknologi-teknologi yang bisa membantu mempermudah pekerjaan para petani. Cukup satu mesin saja, dan itu pun dia bawa seperti di atas mobil, selesai semuanya nyabit padi, nggak perlu lagi secara manual. Lalu orang-orang yang tadinya bekerja sebagai itu mau kemana? Masih banyak lagi yang lain. Contoh aja pendidikan deh. Kalian sekarang sedang kuliah atau sedang sekolah. Kalian lebih suka barangkali melihat video di YouTube dibandingkan video yang dibuat oleh guru kalian sendiri. Artinya kita akan tergantung dengan teknologi di masa mendatang. Nah, kalian yang mau kuliah itu akan mengambil jurusan yang kira-kira bakal dibutuhkan nggak di masa mendatang. Ya, barangkali tidak 100% akan tersingkirkan manusianya. Ya, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang butuh manusia yang harus itu. Tapi mayoritas itu kebanyakan orang-orang yang berhubungan dengan teknologi digital. Mereka terus berinovasi untuk menciptakan sebuah produk yang bisa mempermudah aktivitas manusia. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, maka silahkan kalian merenungkan, lalu tanyakan sama diri sendiri, kira-kira kita nanti dibutuhkan nggak di masa mendatang? Saya ulangi, silahkan kalian merenung sejenak, berpikir secara mendalam, tanyakan sama diri kalian sendiri, kira-kira kalian itu dibutuhkan nggak di masa mendatang di dunia kerja? Kalau kalian optimis, mari kita buka data. Sudah berapa lama pemerintah tidak membuka lowongan pegawai negeri, tidak membuka lowongan PNS. Dan saya ambil contoh di jurusan saya jurusan waktu kuliah adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dilatih untuk menjadi seorang guru. Dan guru ketika ada penerimaan PNS, yang dibutuhkan palingan hanya sekali penerimaan itu, saya guru fisika, yang dibutuhkan hanya 5 orang. Dan saya di kelas itu 50 orang. Perbandingannya sangat jauh sekali. Ketika PNS dibuka, yang dibutuhkan cuma 5 orang. Lantas yang lulus, ya lulus enak, yang nggak lulus gimana? Siapa yang mau menampung dia? Untungnya ada swasta. Ada sekolah swasta. Sekolah swasta pun semakin banyak. Dan ada yang menampungnya. Dan itu pun nggak cukup juga. Nggak mungkin swasta itu menerima terus. Pasti dia akan memilih orang-orang yang sesuai dengan kriteria dia. Nah, jadi saya ingin kalian membayangkan, kalau kalian nanti tidak lulus di PNS, negara nggak butuh kalian. Negara nggak butuh kalian untuk kerja di lembaga negara. Lantas kalian mau kemana? Jawabannya lah ke swasta. Dan swasta atau perusahaan atau apapun namanya, itu akan memilih orang-orang yang mau bekerja di tempat dia, tentu yang memiliki kapabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Barangkali perusahaan itu mau memecat seorang di perusahaan dia atau di sekolah swasta dia. Ya, tapi dia memastikan yang akan digantikan ini lebih baik kualitasnya. Maka kita harus mempersiapkan kualitas kita itu lebih ekstra lagi dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Saya guru fisika dan saya melihat ternyata soal-soal fisika dari tahun ke tahun itu kok semakin jauh dengan apa yang saya pelajari ketika di sekolah. Semakin rumit. Dan untungnya saya hobi membuka video-video di YouTube pembahasan-pembahasan soal fisika, dan setidaknya saya masih bisa mengimbangi. Bagaimana dengan guru-guru yang tidak paham dengan teknologi? Nah, begitu juga dengan kalian nanti. Kalau kalian kerja di perusahaan, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Jadi, kalian harus memiliki unique selling, ya, memiliki poin yang bisa membedakan antara kalian dengan orang lain. Kalau tidak, kalian akan
kalah saing dengan teman-teman yang memiliki kualitas yang lebih banyak. Jadi tambahkan kualitas diri. Nah, yang kedua, kalaulah seandainya kita nanti diterima oleh perusahaan tersebut, kalau kita tidak bisa lulus di PNS, kita masuk di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita akan selamanya tinggal di situ? Beda dengan PNS. Kalau PNS kita akan mendapatkan uang pensiun. Pensiunnya udah ada jaminannya. Kalau swasta, nggak ada jaminannya. Bisa jadi pemilik perusahaan itu ingin semua karyawan saya pecat karena ada gantinya. Dan gantinya adalah robot. Dahsyat. Kalian mau kemana? Maka minimalnya kita harus bisa menunjukkan sikap terbaik selama kita bekerja di perusahaan itu. Sehingga membuat pemilik perusahaan itu akan merasa berat untuk memindahkan kita. Jadi selain kualitas dari sisi kemampuan untuk bisa bekerja tadi, yang kedua adalah tentang attitude, sikap kita, akhlak kita. Ya, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain? Apakah bisa kita memiliki kemampuan berkomunikasi, kemudian leadership kita, kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang lain atau kepada atasan dan sebagainya. Kalau kita memiliki hal itu, maka kita akan dipecat. Palingan pimpinan perusahaan akan masih mikir-mikir dulu, wah selama ini dia kinerjanya baik, nggak pernah ngeluh. Selama ini dia jujur terus. Selama ini dia menunjukkan akhlak yang bisa dijadikan teladan bagi teman-teman yang lain, dan seterusnya. Barangkali masih banyak lagi yang lain ya. Saya mau ambil 2 itu saja. Pertama adalah pikirkan kualitas diri apa yang harus kalian miliki di masa mendatang. Kemudian pastikan attitude kalian, akhlak kalian adalah akhlak yang sekiranya dengan kalian memiliki akhlak itu membuat kalian tidak dipecat oleh tempat kalian akan bekerja di masa mendatang. Mari jadilah siswa, jadilah pelajar, jadilah mahasiswa yang cerdas. Jangan lagi menggunakan waktu sekolah, waktu kuliah untuk bermain-main, menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya. Kalian bisa berkembang terus, ya, terus tumbuh dan berkembang dimanapun itu. Jangan hanya mendapatkan ilmu yang ada di kelas, tapi juga di luar kelas. Bahkan saya merasakan ilmu yang saya dapatkan lebih banyak di luar kelas. Maka oleh karena itu, pastikan kalian tidak kalah dengan teknologi robot di masa mendatang. Terima kasih.